kalau bertani itu prosesnya panjang. Bertani itu pertama membuka lahan, setelah itu lahannya digemburi, setelah itu diairi, lalu kemudian nyari bibit. Setelah bibit itu ditanam dijaga lagi supaya nggak kena hama dan seterusnya. Jadi prosesnya panjang. Oleh karena itu hitung-hitungannya, oke, kalian berkorban, ya udah, saya berkorban yang sisa aja. Kenapa? Karena saya memperolehnya dengan cara yang susah payah. Jadi ada hitung-hitungan materialnya. Logikanya, kalau soal rebutan cewek, soal rebutan perempuan, seharusnya seorang laki-laki itu kalau rebutan perempuan, memperebutkan seorang yang dicintainya, dia akan berkorban dan memberikan yang terbaik. Tapi kenapa enggak? Hitung-hitungan basis material. Itu kata Ali Syariati. Nah, model seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpikir kritis, berpikir mempertanyakan ulang. Ya. Ada juga narasi misalnya itu Nabi Adam. Ini Nabi Adam lagi ya. Nabi Adam ini yang membuat kita itu ada di dunia ini. Dan masalahnya, kesalahannya satu, makan. Iya, jadi dosanya juga dosa makan. Dosanya makan. Dan anehnya itu, ini narasinya ya, Nabi Adam dan Hawa itu kan di surga. Dan pertanyaannya adalah, kenapa iblis itu bisa masuk surga? Karena masih jadi malaikat. Tapi kan itu setelah dikutuk. Apakah malaikat Ridwan yang sang penjaga surga itu sedang ngantuk gitu ya, sehingga kemudian iblis bisa masuk? Kalau memang betul iblis masuk, berarti dan surganya Nabi Adam sama dengan surganya kita, itu berarti surga kita nanti itu second, karena pernah diinjak oleh iblis. Wah, ini menarik ya. Ada di beberapa tafsir yang kemudian ternyata Jannatul Adam dengan Jannah yang dijanjikan pada kita itu berbeda. Jadi Jannatul Adam itu katanya adanya di bumi. Misalnya di tafsir Zamakhsyari itu adanya di bumi dan itu di Palestina, di tempat yang tinggi. Karena itu perintahnya adalah turunlah karena ada di tempat yang tinggi. Jannah itu bukan berarti surga tapi kebun yang sangat indah, al-jannah. Nah, model-model seperti ini ada di tafsir falsafi namanya. Jadi di tafsir yang pendekatannya filsafat. Jadi apakah filsafat berguna? Nah, itu pertanyaan yang kalau bagi saya berguna karena buat nyari uang, karena buat ngajar gitu ya. Tapi apakah berguna bagi keseharian kita? Nah, itu tergantung pada kebutuhan kita. Ada saatnya filsafat kita taruh dulu, ada saatnya filsafat memang kita gunakan sebagai tool, instrumen untuk memecahkan berbagai masalah yang memang kalau dengan filsafat kita bisa melacak akar masalahnya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sugih tadi atas responnya ya. Alhamdulillah sudah terjawab semua ya. Ibu, bapak-bapak tadi pertanyaannya. Sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Udah buku kali ini, wah menarik aja. Menurut saya tuh kayaknya nggak cukup ya waktunya 2 jam, tapi untuk membicarakan hal yang mendalam seperti itu sebenarnya tidak cukup ya Ustaz. Mungkin ini request buat ada lanjutan lagi nih untuk membedah buku karya Allahyarham Dr. Jalaluddin Rahmat. Sekali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan, ingatkan kayaknya kayak mengancam harus beli gitu ya. Maksudnya ini recommended untuk dibaca, dibeli dan dibaca, Filsafat sebagai Way of Life karya Dr. Jalaluddin Rahmat. Mungkin ada di sini dijual di depan atau bagaimana ya Ustaz? Oh ada, jadi habis ini boleh langsung testan untuk dibeli ya ibu bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, sebelum kita tutup boleh
Ustadz Miftah dan Pak Subhi memberikan closing statement dulu sebelum kita tutup ya. Silakan, satu kalimat mungkin. Satu kalimat. Ya. Itu sudah satu kalimat. Oh, Barusan itu sudah satu kalimat. ya, 2 kalimat. Terima kasih. Saya mengaturkan apresiasi setinggi-tingginya khususnya pada Dr. Suki dan PGSI para Madinah, mohon aplaus dan yang berkenan untuk tetap menghidupkan kajian para guru, dalam hal ini kajian Allahyarham dengan ruang kajian Kang Jalal yang diberikan insyaallah sebulan sekali ya. Dan filsafat way of life ini sebetulnya bisa didarasnya itu karena ini baru pembukaan, pengantar sebetulnya. Kalau mau didaras per bab, per topik itu lebih sudah iya jadi berseri karena yang ditanyakan oleh Ibu dan Bapak semua sebetulnya sebagiannya ada. Misalnya kita akan tadi untuk pertanyaan Pak Seno tentang filsafat Islam, memang ada yang membedakan. Kalau kata Pak Sudi tadi mungkin dalam Islam ini tidak ada filsafat, adanya hikmah. Sebetulnya itu apakah dengan mengubah sesuatu ke dalam bahasa Arab lantas dia jadi Islami? Jadi menyampaikan, hai brother, sister, itu tidak Islami. Yang benar adalah assalamualaikum ukhti. Nah, itu jadi Islami. Apa itu? Ada satu hal dalam filsafat Islam yang khusus, jadi sebagian diantaranya kalau dianggap adalah karena terjadi interaksi dalam hal keilmuan antara Bizantium dengan Persia dan kemudian Islam. Tapi ada satu hal yang mungkin sependek yang saya tahu itu khas Islam. Islami dalam mau disebut Arab ataupun bukan, tapi memang kalimatnya digunakan dalam bahasa Arab. Apa itu yang ditulis oleh Direktur KKJ Ustaz Muhammad Bagas, menggali semesta diri manusia. Karena kalimat itu adalah sebetulnya harapan beliau supaya filsafat way of life ini membahas tentang semesta diri manusia. Di situ ada keinginan beliau pribadi yang kita belum sampai pada makomnya. Ya, nah ini yang dalam filsafat Islam digali lebih jauh. Sependek yang saya tahu tentang semesta diri. Misalnya ketika membedakan apa yang dimasukkan dengan nafas, dengan sodar, dengan fuad, dengan qalb, dengan lubul albab, surul asrar dan lain sebagainya. Itu yang mungkin bisa jadi khas filsafat Islami barangkali. Dalam filsafat Barat apa tidak ada? Boleh jadi ada. Tapi kan kata-kata tadi fuad, qalb, sodar, lubul albab, surul asrar itu khas Arab. Jadi khas sangat Islami sekali. Sebagaimana filsafat supaya Islami diubah jadi hikmah, maka ini khas Islami. Ya. Boleh jadi dalam filsafat Barat ada juga, tapi kekayaan bahasa itu dimiliki oleh bahasa Arab, dimiliki oleh Islam dalam bahasa Arab. Nah, ini sering saya ulangi, mohon maaf ya, karena Ibu tadi juga mengatakan ini tidak apa-apa posisi satunya lebih dari 2 kalimat. Mana lagi Ustaz? Oh ya sudah. Kalau itu karena Bu kata beliau belajar bahasa Arab supaya tidak sudah bisa Arab kan? Padahal dalam Al-Quran itu fungsi belajar bahasa Arab itu mau bilang seperti inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian menggunakan akal kalian. Kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian berfilsafat. Jadi Ibu menghindari filsafat, belajar bahasa Arab. Padahal tujuan bahasa Arab itu adalah untuk berfilsafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama yang ingin saya katakan, saya sangat bahagia di sini, Kang Ustaz. Saya bisa mencuri ide-ide. Jadi saya membuka forum ini salah satunya saya memang memanfaatkan untuk mencuri ide-ide untuk bikin tulisan.
Ya alhamdulillah, semoga ini semua memberikan keberkahan bagi kita semua. Yang kedua, ya saya ingat satu ungkapan dari Aristoteles. Dia mengatakan begini, primum vivere deinde philosophari. Hiduplah dulu baru berfilsafat. Jadi filsafat itu memang sekunder. Jadi nggak perlu banyak-banyak ahli filsafat. Nanti pekerjaannya semakin sulit nanti saya. Jadi ya sedikit aja lah gitu ya ahli filsafat. Terakhir saya mengutip lagi, dan ini mungkin bisa menjadi bahan renungan untuk melanjutkan. Kalau kita bikin seri akan lebih menarik gitu ya. Kang Miftah ya. Gimana? Kita zona nalar, PGSI dan KKJ. Langsung ini ya, langsung eksekusi. Iya, jadi kita bedah detail ya. Karena di situ ada Diogenes, ada Epikuros, ada Seneca, ada Pierre Hadot, ada Foucault dan seterusnya yang disebutkan oleh Oyalham itu. Dan itu kekayaan yang sangat luar biasa kalau kita gali ya, dan bermanfaat untuk, nah ini satu hal yang saya akan kutipkan, bermanfaat untuk ada ungkapan begini, saya lupa ini ungkapannya dari siapa ya, filsuf juga, Socrates, konon ini Socrates yang mengatakan seperti ini, hidup yang tidak pernah dipertanyakan adalah hidup yang tidak layak dihidupi, tidak layak dihayati. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement-nya pada mantap-mantap ya dari kedua. Mungkin kita bisa sebut next generation penerusnya Kang Jalal ya, Masya Allah. Guru-guru kita di sini Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat dan juga Bapak Dr. Muhammad Subhi Ibrahim. Ya, saya Pak Subhi. Muhammad Subhi Ibrahim, terima kasih banyak, dan saya sama moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan tadi, dan terima kasih saya ucapkan kepada inisiator ya dari kajian Kang Jalal bekerja sama dengan para Madinah Graduate School, Islamic School ya. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup diskusi atau apa nih ya namanya? Diskusi malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.